Halo Ya. teman-teman semuanya, welcome back to Tianjin Books, bareng orang-orang belajar sekarang. Nah, hari ini teman-teman, kita mau bahas nih salah satu jurusan engineering yang sekarang sedang naik daun ya kan. Katanya prospek kerjanya luas, katanya ini, katanya itu. Tapi sekarang kita sedang bersama salah satu tamu spesial kita, yaitu Kak Valencia Marsilia. Halo Kak Halo. Valen, mana kabarnya Halo ini Kak? Timothy. Halo Kak. Baik, baik, baik. Kamu gimana? Baik dong Kak. Kayaknya kita nggak usah banyak bacot deh kayak kita sama-sama satu univ ya Kak. Iya, satu Eh, jurusan. Boleh dong Kak, Kakak sebutin Kakak dari univ mana nih dan sekarang udah tahun keberapa nih Kak? Halo semuanya. Aku Valencia dari Tianjin University. Hmm. Sekarang semester 5 atau tahun ketiga di jurusan Chemical Engineering, tapi yang Chinese Hmm. kok. Oh, berarti diajarin bahasa Mandarin ya Kak ya? Iya, sama anak lokal. Ya, aku sekarang sih mediumnya bahasa Inggris dan kayaknya udah bisa lah ya kita saya tanya-tanya banyak ya kan tentang jurusan chemical engineering ya. Iya. Nah, ini banyak Iya. penasaran sih Kak ya tentang chemical engineering. Boleh dong Kak, ini Kakak kenapa pas kuliah itu memilih masuk jurusan chemical engineering? Sebenarnya sih dulu juga nggak tahu mau masuk apa kan. Oh, Tapi karena ya. waktu SMA itu suka suka matematika, fisika sama Oh, ya. kimia. Terus setauku yang kayak belajar itu semua itu cuma di teknik kimia. Oh, Dan berarti jadi aku masuk ya. itu. Berarti yang mencoba mensinergikan semuanya ya Kak ya, Iya, menyatukan semuanya yang gitu ya. lebih universal. Sama sih kayak aku kan waktu itu lumayan bagus lah ya matematika sama sainsnya kan. Jadi Mm. aku nggak mau gitu pelajaran lain yang fisika, biologi, kimia itu kayak cuman fokus satu aja, fokus ini aja, takutnya mubazir gitu loh. Nah, Benar-benar. ini ya Kak, kalau misalnya buat anak SMA sebenarnya, kan kita nih cari-cari nih ya jurusan kan. Dan banyak tuh yang tergiur masuk teknik kimia, ya kan. Katanya itu prospek kerjanya luas, katanya iming-imingnya ya gajinya tinggi. Pernah nggak Kakak tergiur masuk jurusan ini karena itu juga Kak? Dulu sih kayaknya nggak sampai mikir sejauh itu sih Oh ya. untuk gaji yang lain-lain. Cuma eh Hmm. aku tahunya itu emang kalau di teknik kimia bisa kemana aja. Soalnya kan belajarnya Ya. juga luas, jadi bisa kemana aja. Ya, takutnya ya kan banyak juga yang mikir kan karena Mm-mm. istilah namanya juga kan teknik kimia ya Mm-mm. kan istilahnya paling yang suka kimia aja gitu kan tahu-tahu masuk studinya langsung belajar semuanya gitu. Nah, ini Iya, boleh kasih pencerahan dong Kak. Ini bedanya chemical engineering sama kimia murni itu apa Kak? kalau kimia murni itu lebih ke mungkin kayak kamu nge-lab dan kayak Hmm, mungkin menemukan suatu hal yang baru. Pokoknya lebih ke ya. kecil, kayak skala kecil di lab gitu. Ya. Kalau misalnya teknik kimia itu ya ambil dari skala kecilnya dibuat skala besar di kita produksi massal secara pabrik gitu. Dan Ya. ya misalnya kalau cuma misalnya buat asam sulfat gitu ya. Ya, betul. Jadi kalau cuma skala kecil kan ya udahlah kan nggak mungkin sampai meledak kayak gimana. Nah, tapi kalau misalnya mau dibuat di pabrik kan kalau nggak ada anak tekkim kayaknya Ya. kayak bakalan bisa berbahaya gitu. Nah, jadi teknik kimia dipakai buat itu secara besar, secara produksi massal. Ya, betul tuh supaya jangan banyak salah paham lagi ya nanti kaget pula masuk Mm-mm. jurusan chemical engineering kan. Soalnya Ya. banyak yang suka kimia doang fokusnya di situ salah masuk jurusan kayak Iya. pengalaman aku sih kemarin aku sempat bingung juga gitu perbedaannya apa kan karena masih SMA masih belum banyak wawasannya kan tapi untungnya sih udah udah tahu lah sebelum Udah masuk tahu jurusan kita. itu. Nah, Kalau kira-kira kimianya sedikit sih. Menurutku kimianya nggak terlalu banyak. ya justru kimianya mungkin banyak Fisika kan tuh lebih banyak. banyak kan di awal gitu ya kimianya ya kayak kayak Di dikembangin. awal-awal. Ya sih, Kakak ada nggak Kak ekspektasi sebelum sebelum mulai itu kan ada ekspektasi nih studi kimia bakal kayak gini. Itu apakah sesuai realita nggak Kak? Ada nggak kayak gitu Kak? Ekspektasinya bakal dapat nilai bagus terus. Oh, Tapi ternyata aduh. realitanya nggak sesuai. Karena Hmm, terlalu susah.
Ya, kalau misalnya kita ekspektasi kan mungkin studinya bakal kayak mirip-mirip ya sama materi SMA gitu kan, kayak materi biasa yang kita tahu nih sesuatu yang benar-benar berbeda gitu loh. Ya, Ya itu. sampai hal-hal yang kecil dan tidak terlihat pun dibahas. Iya, semuanya dibahas, serius. Aduh, kayak apa ya, pelajaran pertama waktu masih ingat kayak pelajaran apa, kimia inorganik kan, sampai atom, ciri-cirinya, jenis teorinya, aduh ngapain lagi dibahas. Tahu-tahu Itu sih, nanti kalau kamu tahun ketiga sih, lebih kayak abstrak gitu sih, kayak aliran air. Itu rumusnya panjang. ya. Kak, untuk studi teknik kimia ini boleh dong Kak dibocorin dong apa ya, tipikal mata kuliahnya deh. Mungkin buat tahun-tahun awal tuh apa aja nih Kak? Kalau awalnya tuh sih kebanyakan masih dasar sih. Kebanyakan masih yang dipelajarin di SMA sebenarnya diulang. Tapi ada kayak Ya. tambahan-tambahan lagi yang lebih kayak advance sedikit. Misalnya kayak Ya. organik, inorganik, chemistry-nya atau terus physics yang di SMA, terus ada tambahan sedikit dari di kuliah ini. Terus math-nya ya kalkulus. Nah, kalkulusnya kan ada macam, ada kalkulus 1, 2, 3. Habis itu ada linear algebra kan. Ya, gitu. Ya kayak Berarti gitu sama. dikembangin gitu ya kayak dari materi pelajaran dasar gitu ya. Soalnya ya kan kalau banyak mungkin sekarang mahasiswa yang masuk chemical engineering tuh takut gitu sama yang namanya kalkulus nih kan. Menurut Kakak susah nggak kalkulus itu Kak? Susah sih. Kalau yang awal kayaknya nggak susah, tapi yang Ya. kalkulus yang di belakang itu rada susah. Soalnya materi awal kayak mirip-mirip gitu kan, kayak kita belajar dasar limit, kalkulus, integralnya, turunan, kayak simpel banget kan. Terus kayaknya kamu udah belajar kan yang ya udah kalkulus Kak. 2. Cuman sebenarnya yang kalkulus pertama gitu ya itu lumayan mudah sih, kayak paling kita belajar istilah baru gitu kan, kayak teorinya. Kadang mereka pun tanya soal kayak kita harus refer gitu kan, teorem apa yang dipakai gitu kan. Jadi kalau aku tengok contoh soalnya kan bisa jawab atau harus ya antisipasi gitu hafal teorinya. Barulah kalau masuk semester 2 kan ada itu ya kayak multiple integrals, differential equation. Sumpah itu aku tuh yang belajar baru banget. Itu kayak baru banget. Nggak familiar kali serius. Itu Kakak kesusahan nggak Kak? Ada itu nggak? Itu sih yang Challenge-nya? susah sih. Itu waktu aku belajar itu tuh waktu itu corona baru-baru aja. Ya. Jadi waktu online juga kan. Jadi kayak rada. Iya, jadi waktu liburanku pun habis cuma buat belajar itu doang. Udah tahu pas masuk baru semester 2 pun apa ya kayak merasa ini kayak beda banget gitu loh. Padahal kayak belajarnya kayaknya udah paham banget gitu pas liburan kan. Nah, terus kalau misalnya fisika, nah itu masih mirip SMA nggak Kak? Ya, Materinya. fisika masih mirip-mirip sih. Jadi Cuman soalnya lebih susah. oh iya, fisikanya kan gampang materinya kan, kinematika, dinamika, aduh nih high school stuff nih. Soalnya aduh Iya. nggak mungkin ya Jadi soal kayak gurunya gini tuh nih. sempet banget kalau ngajar. Soalnya kan gampang kan ngasih materi. Ya. Tapi waktu soalnya itu beda cerita. Kayak apa ya, contoh soalnya pun nggak mirip-mirip juga gitu kan. Baru masuk ujiannya kadang apa ya bisa bikin apa ya kayak stressful gitu lah, anggapnya mudah gitu kan. Nah, kalau kimianya kayak mana tuh Kak? Katanya nih perkembangannya ada ya kayak dari kimia inorganik, organik. Nah itu kimia yang kayak mana itu Kak Pertama maksudnya? kali tuh yang inorganik kan pertama. Nah, kalau di aku itu inorganiknya ada 2. Jadi inorganik 1 sama inorganik 2. Oh, Kalau aku ada 2 itu. ada 2 ya? Oh, beda Iya, medium jadi gitu ya Kak? makanya ada beda gitu. Yang Inggris Iya. sama Kalau organik 1 sama organik 2. Organik, inorganik semuanya ada 2 semester gitu. Oh, sama physical chemistry. Oh iya, itu campur tuh antara fisika sama kimia. Waduh, Itu itu aku paling lumayan suka. Kalau yang organik dan lain-lain aku nggak suka. oh, weh, justru aku lebih suka kimia organik loh sebenarnya. Kalau kimia inorganik tuh banyakkan teori kan. Jadi selama 6 bulan belajar tuh ya antara lupa nggak apa-apa sih sebenarnya gitu kan. Kimia organik aku sih udah terbiasa gitu. Pas SMA gitu kan penasaran banget sama materinya. Tinggal apa ya istilah Inggrisnya lah.
Tapi kalau physical chemistry macam gabungan gitu ya, Kak? Ada termodinamikanya gitu kan. Iya. Itu Ya yang itulah. lebih kayak seru daripada Mm. yang hafalin. Ya, sekarang sih aku lagi belajar kan. Jadi, aduh, physical Oh ya, chemistry ujiannya susah nggak nih? kalau di aku dulu sih lumayan susah. Tapi aku kan kayaknya kita rada beda juga usianya masalahnya. Jadi aku kayak nggak tahu sebenarnya Oh, kalau yang Inggris mm. kayak gimana. Kalau materi yang berhubungan dengan biologi ada nggak kan, Kak? Nah itu aku nggak ada sih. Oh sebenarnya, jadi Hmm. kan kalau di kuliah kan selain ada yang harus diambil kan bisa pilihan lagi. Nah di Ya. pilihan itu ada di pilihan itu ada biologi. Tapi aku nggak Hmm. suka biologi jadi aku nggak pernah ambil. Oh ya ya, terlalu banyak teori ya Kak ya biologi ya. Justru sih kalau medium Inggris kami ada loh Kak biologinya Ada kayak yang itu Introduction wajib. to Biochemical Engineering tuh ya wajib dia masuk Oh, programnya beda itu. banget. Enak kali ya kalau beda medium beda pelayanannya juga ya kursusnya itu ya. Iya, kita beda Berarti banget. ada juga ya berarti Kak mata kuliah apa ya pengenalan ya akan teknik kimianya itu ya Pengenalan Kak. Ya. bisa. Mm-mm. Berarti Pengenalan teknik. Kakak itu mata kuliah yang pengenalan tuh ada apa aja itu Kak? Pengenalan teknik kimia tuh yang waktu tahun pertama, bukan? Yang satu Ya. pelajaran itu sih, misalnya Introduction to Chemical Engineering. Kalau proses desain juga ada betul Kak? Proses desain tuh sekarang aku Oh, ya. baru semester 5 baru Bentar. ada proses desain? Salah. Enggak. Reak, bukan reaktor desain. Reaktor Oh desain. ya ya. Beda lagi ya. Beda lagi sih Kak. Iya sih. Kayaknya aku nggak ada proses desain harus. Oh ya ya. Ih, kok Ya, bisa ya? awal-awal. Kayak intinya lah ya kayak tahun pertama tahun kedua tuh masih teori sama pengenalan ya kayak. Kalau misalnya aduh ini kayaknya ada masuk tahun ketiga nih kayak mana nih Kak mata kuliahnya nih Kak? Katanya Aduh, nggak abstrak gitu tahu apa ini itu susah Kak? banget. Ini beneran abstrak banget sih. Aku kayak nggak pernah nemu sesuatu yang kayak gini. Susah sih. Ini tuh yang paling susah itu yang transport itu. Oh, Mass transport transport. fenomena gitu Oh ya Kak? ya. Kayak gitu aduh nggak. Itu Hmm. kalau adik-adik kelas lebih baik pelajari bener-bener Hmm. kalkulus karena bakal dipakai. Oh, berarti ada aplikasinya ya Kak ya? Oh habis itu kalau kalian ada, misalnya tahun kedua kemarin aku ada kayak itu kan chemical engineering math, jadi matematika Oh khusus. ya. Ya Hmm. itu juga pelajarin baik karena itu bakal Oh ya. dipakai. Berarti ada yang apa ya berkesinambungan ya Kak antara yang Mm-mm. dasar kan kalkulus, baru masuk engineering mathematics ya, baru transfer Mm-mm. fenomena ya Kak. Ya, Oh ya, aku lupa nanya nih, Kakak kan pernah nih ya setahun offline ya Kak di Tianjin kan? ya, Nah, ya. itu sih aku penasaran sama labnya itu loh Kak. Aduh, aku Labnya, online nggak pernah lab loh Kak. Tuh lab kayak mana sih Kak? Boleh cerita dong Kak? Aduh. iya. Kamu masih belum pernah datang sama sekali. Iya, angkatan eh online, nggak bisa eksperimen online kita. Sebenarnya sih lumayan seru sih. Jadi biasanya labnya itu Ya. kemarin yang aku sempat ambil itu kan yang inorganik kan. Ya. Inorganik itu sempat aku lupa sih buat apa. Pokoknya kita tuh buat kayak kristal biru gitu. Oh, Semacam itu. sesuatu senyawa, nah, warnanya kristal biru gitu. Hmm. Terus ada yang hitam gitu-gitu. Terus biasanya kalau misalnya sebelum lab itu sih biasanya kayak disuruh belajar dulu kayak Ya. benar-benar semua lab reportnya semua harus ditulis dulu cara-caranya. Pokoknya harus Oh, sudah ya. siap semua baru kita boleh masuk ke lab kan. Soalnya kalau kita nggak tahu apa-apa ntar di sana juga kayak ada bahaya. Tapi Berarti kayak sebelum kalau apa ya teorinya kita cuma belajar eksperimen ya lanjutan apa oh step-stepnya tapi kayak mana. biasanya itu ada yang launchnya itu bakal kasih video gitu di Oh ya. MOOC Ya. itu udah dia benar-benar ngerjain dari awal sampai Oh akhir kita ya. tinggal kita inget-inget Oh berarti langsung atau praktek tulis ya kak. ya di sana, tapi di sana kalau launchnya baik itu juga masih diulang lagi Oh kayak dia bakalan kasih tahu lagi. kira-kira tuh Kemarin sih langsung laporan labnya itu kayak mana kak? Susah bikinnya kak? laporan Atau lainnya itu kertas A3 gitu terus kita tulis oh sendiri wih A3 dari awal sampai akhir kita tulis sendiri kalau tulis salah tangan. gimana itu? Rada-rada itu sih rada-rada jadul tapi ya mungkin itu kayak Ya. ada bagusnya juga sih kayak
pertama kan kita belajar dari pakai tulis tangan. Terus mungkin nanti kalau udah semester atas kita nggak bakal tulis tangan. Berarti ada nggak Kak kayak belajar software gitu nggak yang berhubungan sama lab gitu? Jadi kayak Kalau kalau labnya prosesnya ada, kita kayak masukin data gitu. Ada nggak Kak? itu lebih ke semester atas sih. Kayak tahun ketiganya aku ada lab. Oh ya. Lab online. Oh, kalau Chinese medium ada ya kayak eksperimen online ya? Iya, sekarang itu aku juga bingung buat jadi lab online. Itu lab online kayak mana sih Kak? Aduh, aku sumpah Kak, medium Inggris nggak ada lab online. Sumpah, atau aduh. mungkin kamu masih yang itu soalnya yang semester bawah. Mungkin kalau semester atas ya ada update-nya juga kan, kayak kita masuk grup kan, jadi ada kumpulan apa ya, ketua kelas gitu, kelas monitor. Jadi inorganic chemistry lab mereka ada online-nya buat medium Chinese. Iya. Jadi aku tanya kan kalau medium Inggris kayak mana? Oh, belum boleh. Aduh, kok bisa lah. Mungkin gara-gara itunya softwarenya pakai bahasa Mandarin kan. Kalau online tuh kayak mana Kak? Apa Kakak harus beli equipment sendiri kah? Atau beli material sendiri? Enggak. Jadi kayak main game gitu sih. Wih, kayak game simulasi gitu ya Kak? Iya. Jadi kayak dikasih urutannya harus kerjain apa. Jadi kalau kita berhasil satu, ntar kita dapat nilai. Kalau kedua kita dapat nilai. Berarti tapi tetap lebih baik sih mendingan offline. Ya. Nggak terlalu bagus menurut aku. Berarti kalau materi di tahun ketiga, tahun keempat tuh berarti udah kebanyakan abstrak dan menuju industri ya Kak ya? Iya, yang reaktor itu udah bakalan banyak kepake sih katanya. Berarti kayak kalau misalnya ini aku tanya kan tentang spesifik mata kuliah, ada nggak Kak belajar kayak berkesinambungan gitu lah, kayak kan belajar fluid mechanics nggak? Iya. Nah, baru kayak lanjut ke heat transfer, baru ke mass transfer ya Kak. Nah itu nyambung nggak Kak materinya? Nyambung sih harusnya. Iya. Yang nanti di reaktor desain itu bakalan dipakai semua. Oh, reaktor desain ya? Wah, iya. Aku nggak ada loh reaktor desain. Itu ada pasti di semester atas, tapi mungkin namanya beda. Soalnya Lausut itu dia juga ngajar kelas Inggris, makanya aku tahu. Jadi aku sih agak bingung gitu loh, kayak banyak yang bilang kalau beda medium bahasa, beda gitu jenis kursus yang jenis mata mungkin kuliah. Namanya beda, tapi isinya sama. Ya. Itu kalau Kakak tahun ketiga udah ada mulai nggak tuh Kak program kayak kita kerja praktek atau magang gitu atau internship? Sebenarnya itu ada kan. Kalau di sekolah kita itu lebih ke visit gitu. Berarti gitu. Itu kalau itu universitas yang tentuin atau kita sendiri? Universitas sih. Itu cuma kayak 1 hari gitu kita visit ke pabrik terus belajar bareng-bareng. Nah itu ada kemarin, tapi aku juga jadiin online. Ada nggak jelas. Kalau misalnya di tahun keempat juga ada nggak Kak? Harusnya sih ada. Itu mulai dari tahun ketiga sampai tahun keempat. Itu mulai dari. Kalau internship kayaknya kita nggak ada. Kalau kita nggak harus ikut internship. Soalnya ya banyak yang apa itu Kak ya, kayak mahasiswa chemical engineering tuh apa ya mulai cari gitu. Itu relatif unifnya ya Kak, boleh izinin atau enggak ya? Iya, itu harus minta izin dulu kan. Kira-kira ya Kak, internship di sana. pas Kakak apa ya masuk offline tuh kan Kakak ini kan di internasional nih ya kan, ketemu sama anak luar negeri lain gitu. Itu persaingannya benar-benar terasa nggak, kayak kompetitif banget nggak di jurusan ini? Iya sih. Iya. Lumayan. Kayak apa ya? Banyak. Mungkin tapi lebih ke nggak semua orang sekompetitif. Tapi kalau yang Chinese students-nya pasti kan. Kalau orang lokalnya pasti kompetitif. Kalau yang internasionalnya tuh nggak semuanya kompetitif. Iya mungkin sih, kayak karena yang dari Asia Tenggara, Malaysia gitu masih ya lah kompetitif. Tapi yang dari lainnya sih lumayan santai. Ya sih, karena kalau online gini ya kan nggak terasa loh gitu, kayak siapa yang mau nilai tinggi gitu kan, siapa yang bikin performanya itu kan, baru deh terasa pas ujiannya gitu. Kan ada demonya tuh kan, terus tengok nilainya, waduh nih kompetitif semua gitu kan.
Jadinya kayak nggak apa ya, kayak ngerasa nggak nyaman gitu loh, ada yang Tapi aku itu. juga dengar itu sih dari temanku dulu, kan yang dia Heeh. yang Inggris kan. Terus dia juga cerita itu sama aku, kayak teman-temannya dia kompetitif semua gitu. Kalau yang di Chinese malah lebih Ya. slow, kayak lebih santai. Heeh. Itu kakak kalau belajar bahasa Mandarin juga belajarnya 2 kali dong, kayak istilahnya kakak berusaha pahami penjelasannya, baru pahami istilah chemical engineering-nya gitu. Sebenarnya sih udah kayak nggak terlalu susah di bahasanya sih, soalnya dulu kan Hmm. aku udah sempet ikut itu tuh kayak preparatory program itu kayak balik Oh. SMA lagi gitu tau. Mm-mm. Jadi kalau bahasa tuh sebenarnya nggak apa-apa, cuma kalau susahnya itu emang susah. Materinya Ya. yang Heeh. susah. Nah, itu kan kakak udah apa ya, tahun ketiga nih. Ini kakak tahu nggak kak, kayak tahun keempat tuh tugas akhirnya tuh kayak mana tuh kak? Cara kita apa ya, mulainya kayak mana itu Eh, kak? tahun keempat itu setahu aku itu Mm-mm. udah nggak ada kelas. Setahu aku udah nggak ada kelas, terus Ya, ya. tinggal itu kan skripsi, tinggal skripsi. Ya, Mm. itu skripsinya pun harus di Mandarin. Tapi ada yang Oh, bilang kalau iya. boleh boleh tulis di pakai bahasa Inggris terus ntar kita translate. Mm. Nah, tapi aku nggak tahu juga. Aku masih belum nanya-nanya sih. Ya, soalnya apa ya, baru apa ya, kalau misalnya chemical engineering kan kayak kita harus antara ada yang bikin project kan, kayak project research sesuatu lah, ya kan, bikin skripsi, lalu kita harus ada, atau ada juga tuh yang gunain pengalaman internshipnya buat research gitu. Oh, emang boleh ya di TCU boleh? Di Tianjin ini boleh kayak gitu. Ya kayak, tapi mungkin relatif ya, kayak dari internship gitu kan, jadi apa yang dia kerjain di praktek itu dikembangin gitu dia ke tugas akhirnya. Hmm. Ya, Mm. ya, ya. Iya, tahun Nah, menurut keempat. berarti kak kalau misalnya udah mau lulus nih, udah mau lulus tahun lagi lah lulus ya kan, itu kakak Masih udah ada jauh. itu nggak kak, target karir atau aspek industri gitu nggak yang udah mau difokusin? Eh, mungkin lebih ke energi. Kalau aku sekarang ya mikirnya mungkin lebih kayak ke Hmm. energi. Soalnya aku juga sukanya yang kayak heat transfer gitu pelajarannya. Jadi mungkin Oh aku ya. lebih milih mungkin kayak ke energi Hmm. kayaknya. Soalnya Energi. banyak ya kak prospek kerja chemical engineering katanya kan, Mm-mm. ada yang masuk apa industrinya, ada yang masuk apa materials gitu, ada yang masuk S2. Kak ada Ya, ide nggak masuk S2 kak? ada sih. Ada, Ya. tapi nggak tahu gimana nanti. Ya, soalnya mungkin ya, Kak, kalau misalnya kayak jurusan energi gitu, apa ya, dispesialisasikan nah, di Iya, masternya benar. itu. Kalau di S1-nya kayak belum terlalu Mm. dipelajarin banget. Berarti ya, Benar-benar. kalau di studi chemical engineering ini Kakak sibuk nggak? Sibuk akademik banget nggak? Kayak bener-bener intens banget nggak belajarnya itu? Tahun pertama sama tahun kedua sih, iya sih. Itu Oh ya. soalnya lumayan banyak kredit yang harus diambil. Hmm. Tahun pertama, tahun kedua. Terus ada yang bilang tahun ketiga juga harusnya sibuk gitu. Tapi kayak aku Oh ya. semester ini nggak ngambil terlalu banyak. Soalnya aku lihat-lihat kayak udah lumayan cukup buat lulus gitu. Tapi Mm. waktu tahun pertama sama tahun kedua itu gila, sampai bisa satu semester tuh ada, aku pernah sampai Ah, ah. 30 kredit. Wih, 30. Iya, itu aku Tiga malah puluh. ikut pas. Mak, aku cuman apa ya, 15 aja nggak ada loh kak. Mungkin oh iya. Yang sains tuh ada kayak banyak pelajaran-pelajaran yang rada-rada menurutku rada nggak penting sih, tapi ya Mm-mm. tetap Ya. harus diambil Ya, soalnya sampai eh, 30. pengalaman juga sih tahun pertama itu sih lumayan shock ya sama jumlah Mm-mm. apa ya, bukan matkulnya sih, kayak materi dalamnya itu loh. Kayak apa ya, caranya kita tuh supaya bisa paham kan, apalagi tiap kelas masuk ada topik baru gitu kan, PR-PR Ya, baru. benar. Tapi untung Mm-mm. sih langsungnya baik gitu. Jadi dia kasih apa ya, latihan soalnya gitulah ya kan. Mm-mm. Berarti kalau medium Chinese kayaknya lebih sibuk ya kayak. Lebih banyak kayaknya tuh course-nya lumayan lebih banyak gitu. Hmm, ya. Ya. Berarti Mm-mm.
kalau misalnya ada tahun ketiga nih udah itu nggak Kak? Udah disenggol-senggol nggak masalah tugas akhir nggak? Enggak kok. Kayaknya kayak setahu aku kalau desain itu tugas akhirnya tuh enggak. Itu tuh baru dibuat waktu tahun keempat semester kedua, Oh, iya ya. setahu aku. Jadi Berarti kayak lebih lambat dari di Indonesia. oh, kalau Indonesia itu mulai dibahas tugas akhir tuh di semester berapa tuh Kak? Semester satu tuh udah sih, teman-teman aku kan sekarang kebanyakan udah banyak yang lulus kan. Nah itu ya tuh Hmm. mereka tuh semester satunya udah banyak yang udah selesai skripsi gitu. Oh, iya ya. Berarti Kak ini kalau misalnya nih ya Kak ada apa ya kan kita cari-cari prospek kerja tuh kan di chemical engineering itu Kakak ada view nggak sebenarnya kayak ada gitu loh yang chemical engineering baru lulus dia sulit gitu loh dapat pekerjaan gitu loh Kak itu betul nggak sih Kak? Menurut aku sih enggak sih, aku kurang setuju sama itu. Soalnya menurut aku chemical engineering pun misalnya ya kita nggak mau kerja di bagian teknik kimianya, Hmm, kerja di tempat lain pun bisa gitu. Soalnya ilmunya iya, bisa kepake di mana aja. Soalnya kita udah belajar susah juga kan. iya. Jadi Soalnya gimana banyak mau yang kerja gitu. istilahnya berubah haluan gitu kan, kayak industrinya apa dari chemical engineering baru ke industri yang lain gitu kan. Iya, banyak yang berubah sih. Ada yang paling Anda tuh sampai kalau berubah kerja di bank gitu, di bagian finance. Itu juga banyak sih. Oh iya ya. Kalau misalnya itu Kak di apa kalau Kakak selama ini tengok kan di mata kuliah chemical engineering nih kira-kira perbedaan Kakak kuliah chemical engineering luar negeri sama Indonesia itu apa Kak? Sebenarnya sih menurut aku nggak sebeda-beda itu sih. Nggak terlalu beda banget. Hmm. Tapi mungkin kalau di Indonesia itu bakalan lebih banyak kan. So, misalnya kayak mungkin ada pelajaran bisnis Ya. sesuatu atau ada PPKN dan sebagainya itu atau Oh. psikologi psikologi gitu sih. Tapi kalau international students kan nggak perlu ambil kayak gitu. Jadi Iya. kita cuma belajar intinya aja Iya, betul teknik betul. kimianya. Soalnya kayak saya tengok waktu itu ya pas baru masuk kan. Jadi kan apa ya aku waktu itu teknikal banget ya kayak apa ya aku mau semuanya itu terarah gitu kan. Jadi aku Mm-mm. coba bandingin tuh mata kuliah di Tianjin University sama di Indonesia. Kayak di Indonesia lebih intensif gitu loh kayak kimia organik udah ada semester pertama gitu kan. Physical Mm-mm. chemistry, matematika, semua masukin gitu. Jadi aku tengok referensinya kayak di apa ya sebutlah ya top tier nah ITB, UI, UGM Nah, gitu mereka kayak sibuk-sibuk banget loh semester pertama apa semester kedua gitu sementara mm-mm. kita di Tianjin University kayaknya santai nggak sih kayak kayak lebih dikit gitu loh. Hah? Pertama sih aku ya mungkin gara-gara online kamu kan belum bisa ambil lab-labnya juga. Kalau ada lab mungkin bakal nggak lebih sibuk gitu. Mm-mm. Kan Jadi ada beberapa lab. jadi aku tengok apa ya cara materi Indonesia tuh kayak kok banyak banget gitu ya di luar Hmm. negeri juga aku masih punya banyak waktu gitu belajar Lab materinya. kerja Makanya cara bisa kerjanya ya. maksimal di situ. Mm-mm. Tapi itu bagus sih. Maksudnya kamu bisa dapat nilai yang itu kayak lebih maksimal deh. Kalau misalnya nggak ngambil terlalu banyak. Ya lah, tunggu offline-nya lah, baru terasa lah. Oke. Benar-benar. Nah, kira-kira nih ya, Kak, keseluruhan chemical engineering nih, apakah kita benar-benar harus kayak menguasai matematika sama sains nggak, Kak? Matematika sih harus sih. Des. Matematika Ah, sama fisika. Yang lain nggak bisa masih nggak apa-apa. Kalau hmm. matematika sama fisika kayaknya harus banget. Kalau nggak ntar bakalan ya rada kesusahan. Ya sih, kalau Agak misalnya susah. kita tahu matematika gitu, kayaknya ya, ini aku coba flashback ya, Kak. Kayaknya selama Mm. kita itu belajar matematika kan, terus kalkulusnya, kayaknya kalau foundation SMA-nya bagus tuh, kuliahnya bisa santai sih. Bisa. Terutama yang teori sih, Iya, yang eksak ya, bukan yang kayak materi abstrak benar-benar. yang pengenalan gitu. Jadi Mm. jangan sampai deh ya teman-teman kalau misalnya teman-teman merasa bagus matematikanya, kimia, tapi juga ada fisika biologinya karena Iya, siapa tahu nanti mata kuliahnya ada kan. Karena ada ya. ya kita inilah dua-dua inilah.
masih berjuang ya di chemical engineering itu ngerasain banget gitu Belum loh. lulus. Ya Belum dapat masih ijazah. ya bener-bener nih living experience lah, bisa teman-teman tengok kalau misalnya teman-teman bermimpi masuk chemical engineering, jangan prioritas di apa ya mata kuliah tertentu gitu. Kira-kira tuh Kak, kalau mata kuliah pilihan tuh rekomendasi nggak untuk ambil Kak? Kalau misalnya ada kesempatan gitu. Ambil sih, soalnya tapi jangan diambil semua juga. Itu Ya. mungkin kan kayak setelah kamu ambil itu, misalnya kayak kamu ngambil nanopartikel atau apa, terus ternyata kamu Ya. ternyata interesting gitu, ternyata kamu interested sama itu. Kan siapa tahu ntar mungkin kamu bakalan research di bagian itu atau kayak gimana, Ya. kan nggak tahu, kan nggak ada yang tahu. Jadi diambil aja, tapi yang jangan semua diambil, yang oke-oke aja. Ya ini dia nih masalahnya. Kalau misalnya Chinese Talk kan boleh ambil. Nah, kalau misalnya English Talk tuh kita harus paham Chinese-nya. Nggak ada loh, nggak elektif yang tersedia dalam bahasa Inggris. Aduh. Masa sih? Bukannya yang Iya. nano sama tapi di tahun ketiga itu ada sih satu Ya yang mungkin belum English dapat sih kayak. Mungkin tuh nano. semester atasnya mungkin. Iya, ada dua setahu ada dua yang lumayan oke. Ya soalnya Yang ada mereka elektif yang aku tengok kan nggak ada dia apa yang menarik gitu, electrochemistry, baru chemistry in medicine, chemical engineering in medicine gitu kan. Ya jadi ya teman-teman kalau misalnya ada mata kuliah pilihan ya kan yang di teman-teman Indo banyak terasa sih harus. menarik, ya Indo pasti banyak itu, jadi ambil aja gitu soalnya siapa tahu kan itu jadi jalan ke depan teman-teman mau bikin kerjanya, internshipnya. Nah, Kak, kalau Benar-benar misalnya banget. chemical engineering kan itu kita juga belajar itu ya, kayak prediksi kondisi pabrik juga kan, kayak Iya. materialnya, unit operationsnya, itu ada belajar ekonomik juga nggak, kayak bisnisnya gitu nggak? Business related, supaya kita Oke. paham pabriknya juga tuh. Sejauh ini sih aku tuh belum belajar yang bisnis sih. Cuma lebih ke kayak teknik mana yang paling apa? Yang pengeluarannya paling dikit gitu. Yang paling Ya. efisien, yang paling Ya. efisien. Nah, biasanya itu. Tapi ya, seharusnya itu sih itu juga harus belajar. Soalnya ntar kalau Iya. misalnya emang benar-benar lagi nge-desain pabrik itu bakalan butuh banget. Ya sih, karena Gitu. kalau sekarang kan mungkin kalau kita diharapkan jadi fleksibel ya kayak tahu operasional pabriknya, baru tahu nih ini efisien nggak, apakah ini menghemat dana gitu ya Kak. Iya Karena kalau benar-benar. misalnya kita tengok di internet juga chemical engineering dihadapkan seperti itu gitu, ada Iya, kemampuan teorinya, baru kemampuan bisnisnya, finansialnya. Nah ini bisnis. oke, kira-kira nih ya Kak ya, Kakak kalau misalnya eh, rekomendasikan nggak kalau jurusan chemical engineering ke calon-calon mahasiswa nggak? Dari semua Eh, pengalaman Kakak deh, dari semua tantangan, dari semua suka dan duka, kira-kira rekomendasi nggak Kak? boleh sih. Aku lumayan rekomendasi sih. Kayak ini juga maksudnya bukan yang nggak bakalan dipakai gitu sih. Misalnya Hmm. kayak jelek-jeleknya pun nanti kalian nggak suka, kayak udah masuk terus kalian nggak suka, kalian pun masih bisa punya banyak pilihan gitu. Bisa Ya betul untuk betul. karir, kalau karir bisa kayak terbuka banyak gitu, banyak jalan. Jadi kalau masih bingung-bingung, misalnya mau masuk teknik apa, kenapa ya boleh lah kayak dipikir mungkin masuk teknik kimia bisa jadi pilihan. Ya tuh teman-teman, ini saran seorang tahun ketiga nih yang udah. Kalau tahun kedua kita dengar-dengaran dulu deh Kak, ya kan, sama tahun pertama gitu kan. Ya soalnya kita udah lewatin semua itu, teman-teman hati juga ya, hati-hati sama mata kuliah juga, matematika, fisika, kimia. Awalnya memang mirip tuh sama materi SMA, tapi hati-hati juga tuh sama contoh soalnya, sama konsep-konsepnya, apalagi di semester berikutnya itu lebih apa ya, lebih menantang lah ya Kak ya. Benar, benar. Hmm. Semakin atas semakin susah. Hmm. Nah ini menurut Benar. Kakak nih, kira-kira
chemical engineering di luar negeri relatif lebih baik nggak dari yang di Indonesia? Menurut aku sih sama aja sih. Sama-sama oke. Soalnya di Indonesia pun sebenarnya dulu aku sebelum masuk di Tianjin ini pun aku sempat 1 minggu sih, cuma masuk 1 minggu di Satu ITS, minggu. di Oh, ITS ITS ya? Surabaya. Sempat ikut SBMPTN itu kan. Terus Ya, aku ya. sih sama-sama lah, mirip-mirip gitu. Sama-sama oke kok di Indo, di luar tuh sama-sama oke. Mungkin kalau di luar kalian bisa dapat bahasa. Misalnya kalau di China Ya. kalian bisa dapat bahasa. Terus kalau di luar lagi mungkin kalian nggak perlu belajar yang lain-lain yang nggak berkaitan sama kimia kayak Oh iya. Iya. PPKN dan lain-lain. Iya. Aduh. Nah, cuma itu aja sih. Tapi kalau materi harus bisa. Sama. Ini boleh tahu nggak nih Kak? Ini kakak kok pindah negara nih Kak dari ITS ke Tianjin tuh? Aduh, ini inspirasinya dari mana nih Kak? Sebenarnya sih itu sih gara-gara dapat beasiswa aja sih. Dapat beasiswa Oh, terus ya, akhirnya ya, ya. pindah. Berarti kalau Kak seminggu tuh cuman seminggu di ITS berarti cuman kayak perkenalan doang berarti ya? Beda nggak? Ospek ya, ospek Oh aja. ya, aspeknya Ospek itulah. aja. Tapi sempat dapat itunya sih, timetable-nya untuk semester 1. Oh, nggak jadi belajar di ITS, udah kabur aku ke Tianjin. Ya, dapat timetable. Oke, ini teman-teman sebelum kita akhiri, oh ya dari Kak Valen nih ada nggak Kak motivasi nih buat anak SMA yang mau masuk chemical engineering sama buat tahun 1 sama tahun kedua deh Kak supaya lebih semangat belajar chemical engineering-nya. Oke, oke. Kalau untuk yang masih SMA sih kayak belajar bener-bener matematika sama fisikanya. Ya kimia lah, kimia boleh juga. Dibelajarin semua dulu. Kalau bisa kalau bener-bener yang harus fondasinya harus kayak bener-bener kuat gitu supaya nggak nggak bingung-bingung waktu masuk kuliah, waktu masuk teknik kimia lebih spesifiknya. Ya. Untuk tahun pertama sama tahun kedua, Aduh. jangan menyerah. Ya. Jangan menyerah. Terus kalau ya terus ya lebih ke banyak latihan sih. Oh, Latihan ya. soal. Kalau mau nilainya benar-benar bagus tuh harus kayak banyak latihan. Ya itu keren banget tuh ya. Kok soalnya ya Kak, pengalaman aku juga sih kalau belajarnya foundation-nya bagus tuh apa ya bisa bilang nyaman lah belajar di awal-awal ya kan. Ya tuh teman-teman boleh aja nih teman-teman pilih jurusan chemical engineering ya kan. Tapi teman-teman belajarlah dengan baik gitu kan. Jangan sampai deh teman-teman baru setahun atau semester langsung pindah jurusan ya kan. Maksudnya habis waktu juga teman-teman cuman kayak bereksperimen atau sekadar berlabuh doang gitu kan. Oke, thank you banget nih ke Kak Valen yang sudah berikan semua pengalamannya. Tahun ketiga Chinese Stot lagi, aduh banyak pula lagi mata kuliah yang nggak pelajari. Oke teman-teman, jangan lupa juga follow IG-nya Kak Valen di Valencia Marsilia. Valencia Marsilia ya teman-teman, nanti tertera juga kok di deskripsi dan jangan lupa juga follow IG BPD Tianjin dan jangan lupa like, comment dan subscribe. Nantikan series selanjutnya. Bye bye semuanya. Bye bye.